Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena mengangkat topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, hari ini, Senin 17 Agustus 2020, saya ingin mengangkat persoalan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kenapa? Karena kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak akan mungkin diraih tanpa bahasa Indonesia. Saya tidak akan mengulas secara rinci mengenai sejarah bahasa Indonesia, melainkan saya berkerinduan untuk membawa kita kepada pemahaman yang lebih manusiawi untuk bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Karena saya melihat bahwa bahasa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Jadi, saya ingin mengulang kembali pelajaran kita saat masih di sekolah dasar, tepatnya mengenai pelajaran fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di negara yang kita sebut Indonesia ini, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yakni fungsinya sebagai bahasa nasional dan fungsinya sebagai bahasa negara. Dan setiap fungsi memiliki kedudukannya masing-masing. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan peristiwa ini kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan, dan bunyi keputusan yang ketiga ialah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, lengkap dengan kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas negara, alat pemersatu suku bangsa, dan yang terakhir, alat penghubung antar daerah dan budaya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional merupakan kesadaran diri bahwa betapa kuatnya bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan berbagai suku di Nusantara yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Yang selanjutnya dapat menyatukan diri dalam sebuah kesatuan bangsa melalui bahasa, sehingga mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks kekinian, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat kita wujudkan dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari tanpa merasa malu atau merasa rendah diri menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja dengan memperhatikan situasi dan konteks yang sedang berlangsung saat bahasa sedang diproduksi. Dan jangan sampai juga kita merasa bahwa derajat kita terangkat atau harga diri kita bisa naik satu level hanya karena kita dapat berkomunikasi dalam bahasa asing. Kalau hal ini kita rasakan, bisa jadi kita tidak memiliki rasa bangga terhadap bahasa persatuan bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa asing memang sangat penting, sangat diperlukan, dan sangat dibutuhkan di era digital, terutama bahasa Inggris. Tetapi masyarakat yang sadar sejarah bangsa Indonesia seharusnya paham kapan kita berbahasa Indonesia, kapan kita berbahasa asing, dan kapan kita berbahasa daerah. Dan sebagai wujud bangga berbahasa Indonesia, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan mau melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang identitas negara dapat dikatakan sebagai ciri khas atau pemarka yang dapat menunjukkan benang merah bangsa Indonesia yang sangat heterogen. Mulai dari ciri fisik, budaya, dan keyakinan. Si keriting, si ikal, si rambut lurus, si putih, si hitam, si sawo matang, si Jawa, si Sunda, si Minahasa, si Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu dapat dikenali, dapat diidentifikasi identitasnya melalui bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia. Dan tentu saja, hal ini akan berlanjut pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang, cara berpikir, dan keyakinan. Apakah bisa bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa yang begitu banyak? Jawabannya, ya. Sungguh bisa, sangat bisa. Buktinya,
dapat kita lihat kembali pada peristiwa 28 Oktober 1928 atau Sumpah Pemuda yang mempertemukan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam konteks kekinian, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan sebuah frase yang jika dipandang melalui prinsip kalimat efektif, frase ini haram digunakan. Sungguh sangat bisa sekali. Ya, frase ini sangat haram karena tidak hemat kata. Tapi saya gunakan frase ini untuk memberikan penekanan bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Sungguh sangat bisa sekali bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Apalagi sekarang, kita memiliki instrumen yang sangat-sangat canggih, yakni media sosial. Jadi mari kita gunakan media sosial kita dengan lebih bijaksana, dengan menebar bahasa cinta dan berbagai pesan motivasi positif, bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mengotak-ngotakan yang pada akhirnya menjurus pada persoalan rasisme dan radikalisme. Terakhir, kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Dapat kita lihat dari peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca, atau bahasa yang digunakan sebagai alat yang memungkinkan komunikasi dapat terjalin antar budaya yang satu dengan budaya yang lain, antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, meskipun memiliki bahasa ibu tersendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah pembacaan proklamasi, yakni 18 Agustus 1945. Pada bab 15 pasal ke-35 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, diaturlah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia dipergunakan dalam setiap administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa-peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di lembaga-lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara. Dan dalam pengembangan iptek, bahasa Indonesia disajikan melalui pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan. Sehingga bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang lebih modern tanpa bergantung pada bangsa dan bahasa asing. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yakni sebagai bahasa nasional yang ditandai dengan Sumpah Pemuda dan sebagai bahasa negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah penjelasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Lebih kurangnya, saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk semua masukan, kritikan, dan koreksi. Stefani Humena di sini, merdeka!